Satu lagi? Face wash. Copot. Ini Dokter Richard pasti senang. Iya, fans berat Dokter Richard. Iya, di muka aku itu malah kayak bikin breakout, terus iritasi gitu sih. Dari pandangan aku, ya kayak tadi aku bilang, kayak agak overclaim sih ya berarti, karena jatuhnya di aku malah bikin muka lebih parah gitu, nggak kayak klaimnya yang malah bikin muka cerah, muka nggak berminyak gitu-gitu. Jadi ada orang yang bilang bahwa packaging itu hanya stiker. Oh iya benar. Packaging itu. Nah, itu mungkin bentuk dari overclaim itu kan. Betul. Berarti dapat disimpulkan bahwa pemasaran produknya ini sangat-sangat menyimpang. Iya, cukup dapat dibilang. Bisa dibilang dalam etika bisnis ini menyesalkan. Halo semuanya, balik lagi sama kita at Bcast, dan pada series kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang lagi kontroversi sebenarnya ya. Tapi sebenarnya akar dari kasus ini tuh sosmed. Benar. Coba deh, sebelum kita lanjut untuk apa sih yang akan kita omongin hari ini, aku mau perkenalkan diri dulu. Namaku Abigail dan di sebelahku Cheryl. Nama aku Stefani. Nama aku Redisla. Halo, nama aku Cianda. Dan hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus terhangat untuk kalian. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk, kita mau ngobrolin dulu nih tentang social media. Benar. Ya pasti Gen Z gak mungkin yang gak ada sosmednya ya kan? Betul. Coba sosmed apa deh yang paling sering kalian pakai saat ini? TikTok. IG kalah. Iya, Itu ngaruh banget ya. TikTok lebih sering pakai sih. Ngaruh banget, itu benar, itu ngaruh banget. Menurut kalian seberapa mampu TikTok meracuni hidup kalian sih? Kalau aku tuh setiap scroll dikit aja tuh kayak udah ada racun-racun TikTok. Jadi kayak udah langsung pengen beli. Exactly. Karena bikin lagi langsung. Tambah lagi kayak- TikTok dengan keranjang kuning itu sangat memudahkan ya. Iya, keranjang kuning. Langsung bayar aja gitu kan. Dan banyak banget kasus-kasus viral yang menyangkut penjual belian produk yang datangnya tuh dari TikTok. Termasuk kasus yang akan kita bahas, yaitu kasus produk White Tomato Cell Dr. Richard Lee. Familiar? Familiar banget. Apalagi cewek-cewek ya, Benar. pasti ya dokter-dokter kecantikan adalah sahabat terbaik. Ya kami lah perempuan-perempuan ini. Ditambah Dr. Richard Lee ini pintar ya, karena dia nge-push promotionnya lewat social media yang dimana banyak banget range yang bisa dia dapetin gitu ya. Bener banget. Dan hari ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol panjang banget sama teman-teman yang cukup relevan, dan kita akan ngebahas kasus ini. Kayaknya sih akan seru. Jadi kita akan saksikan bareng-bareng gimana sih hasil obrolan kita bareng sama teman kita yang juga menggunakan produk dari Dr. Richard Lee ini. Jadi apakah dia bisa memberikan komentar-komentar dan testimoni yang relevan untuk kita bahas, dan kita juga akan ngedengerin pandangan dari narasumber ahli yang bisa ngebahas etika bisnis Dr. Richard Lee itu. Keren banget ya hari ini. Sangat banyak asupan-asupan yang Dan juga pro kontra. betul kontroversial ini ya. Pasti bakalan seru banget. Oke, mungkin kita boleh langsung lanjut aja ya. Benar? Kita panggil teman kita Helen. Oke, sekarang di sini kita udah ada Helen. Hai Helen, gimana kabarnya nih? Baik. Sekarang lagi sibuk ngapain? Kuliah aja sih. Kuliah ya. Iya. Oke, mungkin karena tadi di awal kita udah ngomongin nih soal produk Dr. Richard Lee ya. Dan yang kita tahu adalah kamu salah satu konsumennya gitu ya. Mungkin kita langsung aja kali ya ngobrol-ngobrol, apa sih pendapat kamu tentang produknya, tentang kontroversi yang selama ini terjadi gitu ya. Coba deh, pertama-tama aku tanya dulu, kamu tuh tahu Dr. Richard Lee dan produknya dari mana?
Pastinya dari sosmed dulu sih, aku tahu Oke. dari TikTok karena aku lagi scroll TikTok kan. Terus kebetulan nongol di FYP produk dari Dr. Richard ini gitu sih. Oh jadi dari situ mulai tertarik buat coba ya, karena Betul. sekarang promosi Iya. juga kan di TikTok. Dan juga Oke. reviewnya sih. Mungkin balik lagi ke yang tadi berarti ya Char ya, Steph. Tadi kan kita udah ngomongin ternyata TikTok ini sangat amat bisa meracuni Iya, kita ini ini apalagi gitu ya. perempuan. Iya. langsung. Terus selanjutnya kalau misalnya kamu ngelihat dari TikTok, kamu ngelihat reviewnya, kamu ngelihat testimoni mungkin, apa yang pada akhirnya membuat kamu tekadnya bulat gitu buat nyobain? Karena kan namanya skincare ya, pasti kan ya cocok-cocokan atau gimana gitu. Apa sih yang membuat kamu pada akhirnya beli deh gitu? Iya. Pasti dari konten si Dr. Richardnya juga sih, karena dia menerangkan klaim-klaim yang bikin orang tuh tergiur beli, dan juga mungkin dengan adanya review-review dari pengguna ataupun mungkin Testi. testi dari pengguna dari produk ini sendiri gitu. Oke, ini produknya bener ya? Benar, aku udah bawain ini. Oke, boleh lihat ya? Boleh. Jadi ini tuh produk Dr. Richard Lee yang sebenarnya kontroversial. Tapi coba kita lihat dulu packagingnya ya. Ini kamu pakai yang face wash sama face toner. Ada dua di sini. Udah mau habis ya ini malah ya? Iya benar. Berarti emang cocok. Cocok. Boleh kita lihat dulu kali ya. Ini yang face toner. Oh dia spray. Benar, oke. Satu lagi? Face wash. Copot. Kok gitu ya? Jadi emang udah copot atau Dari sananya kali ya. mungkin ya? Mungkin ya. Kok gitu ya? Kok gitu ya? Cuman ya. Oke, ya? kita lanjut saja. Ini dia produk-produk Dr. Richard Lee yang selama ini Helen pakai, dan ternyata turns out testimoni dari Helen ini produk ini bagus gitu. Cocok banget. Coba deh. Kan udah mau habis. Kalau boleh tahu, ini udah mau habis. Berapa lama sih pemakaian kamu dalam si satu botol produk ini? Mungkin per bulan sih aku. Jadi- purchase-nya gitu. Oh, udah repurchase malahan ya? Enggak. Aku pakai dari tahun lalu sih kebetulan. Berarti emang cocok Pengguna dan setia ya. Iya, bener. Pengguna Ini setia ini. regular customer ya. Iya. Ini Dr. Richard pasti senang. Iya. Fans berat Dr. Richard. Oke, berarti udah dari tahun lalu ya. Gimana sih efeknya sehingga kamu ngerasa nih produk cocok nih? Efeknya sih bikin muka sesuai sama klaim-klaimnya sih. Oke. Bikin muka jadi nggak kusam sih, lebih Lebih kelihatan cerah cerah, gitu lebih ya? cerah, terus juga nggak membudarkan kemerahan karena mau aku nggak memerah gitu kan. Itu sih sesuai sama klaimnya sih sejauh ini. Oke. Cocok ya emang. Tapi aku sebenarnya itu juga pengguna dari skincare-nya si Dr. Richard Lee ini. Oh iya. Tapi aku pakai sekitar kurang lebih hampir sebulanan dan gak cocok karena Kenapa nggak cocok? iya di muka aku itu malah kayak bikin breakout, terus iritasi gitu sih. Jadi aku gimana ya? Nah, Agak gak cocok. sih di aku. semakin seru di sini karena ternyata Ada yang kontroversialnya nggak cuma di sosial media. Kita sudah mengundang satu teman kita yang pakai dan cocok, ternyata malah teman kita sendiri yang nggak Iya. cocok gitu ya. Iya, aku pernah pakai dan gak cocok sih di aku. Jadi menurut aku nggak sesuai sama klaimnya gitu ya. Iya. Mungkin itu yang selama ini malah jadi kontroversial. Mungkin kalau dari Helen sendiri karena dia cocok sama produknya, jadi dia merasa nggak ada yang overclaim kok dari produk ini gitu ya. Bisa saja, Sedangkan iya. kalau dari Steph, Kalau dari pandangan aku, ya kayak tadi aku bilang, Ha-ha. ya agak overclaim sih ya berarti, karena jatuhnya di aku malah bikin muka lebih parah gitu, nggak kayak klaimnya yang malah bikin muka cerah, muka nggak berminyak gitu-gitu. Oke. Ini tuh sebenarnya kita nggak tahu ya kegunaan, maksudnya formula apa yang digunakan. Mungkin dijelasin sama Dr. Richard. Cuman mungkin kan ada produk yang emang khusus untuk sensitive skin atau apa gitu ya. Bisa jadi ngomongnya sensitive skin ternyata nggak bisa Nggak dipakai juga, untuk ya. sensitive skin atau gimana, makanya jadi nggak cocok gitu ya. Oke, mungkin kalau dari Cheryl nih,
skincare. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Kita nggak pakai ya. Gimana sih menurut tanggapan kamu? Sebenarnya aku kan suka lihat emang di TikTok karena ada masalah-masalah Dr. Richard itu ada pro kontranya, emang kayak ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Jadi Better not to buy penasaran gitu ya. Iya, penasaran juga sih Penasaran. kayak sebenarnya produknya itu gimana. Kalau aku sendiri tahu kasus ini, bahkan ngikutin sampai nonton podcast orang yang banyak sih emang ngebahas di TikTok ini ya. gitu. Iya, di TikTok, di YouTube Nggak sampai nyari aja udah ada di FYP. gitu. Makanya tahu kasusnya apa tapi yang nggak pernah coba produknya karena ngerasa, apalagi kan dibilang kalau produk ini tuh overpriced. Lumayan sih. Kalau dibilang overpriced, coba kita lihat packagingnya tadi bisa dicopot gini. Iya. Nah, bikin mikir 2 kali sebenarnya ya. Gimana ya? Cuman ya balik lagi preference orang ya. Cuman itu dia yang akan kita kupas nanti ke narasumber kita. Kenapa sih produk ini dan Dr. Richard Lee dan strategi marketingnya bisa dibilang overclaim? Iya. Kenapa dia bisa menjual produk semahal itu padahal nggak semua orang cocok? Kita bakal bahas dari sisi etika bisnisnya Betul. juga ya. Kita akan bahas gimana seseorang yang ahli dalam bidang bisnis menanggapi kasus ini, gimana Iya, caranya. etis nggak sih jualan kayak gini gitu. Betul. Itu dia pembicaraan kita sama teman kita Helen. Thank you banget Len udah sharing testimoni, udah sharing berapa lama sih kamu pakai ini dan apa ups and downs-nya, walaupun mahal tapi di repurchase terus gitu kan ya. Thank you banget. Kita akan langsung lanjut ya. Kita langsung lanjut ke narasumber kita. Hai semuanya. Nah, tadi kita udah mendengar wawancara sama pengguna produk Dr. Richard Lee. Betul banget, dan menurut aku itu tadi mengandung pro dan kontra. Iya. Tapi kali ini kita nggak kalah seru karena kita langsung ngundang narasumber Yang bisa membahas etika bisnisnya. Siapa lagi kalau bukan Kak Elis. Hai. Kak Elis ini merupakan lulusan dari manajemen jasa, benar? Betul. Jadi kita anggap cukup relevan lah untuk ngebahas etika bisnis dari kasus produk Dr. Richard Lee ini. Karena banyak banget pro kontranya, tapi apa nih silver liningnya yang bisa menengahi perdebatan ini? dari gitu. POV orang yang belajar tentang bisnis. Benar, langsung. benar. Nah langsung aja mungkin ya kita tanya tanpa babi bu bebo, pandangan terhadap etika dalam berbisnis tuh sepenting apa sih Kak? Jujur, itu sebenarnya wajar untuk kita tahu semua, maklum untuk kita tahu semua kalau itu sangat penting, apalagi dalam bisnis. Sebenarnya etika dalam kehidupan sehari-hari aja penting, gimana dalam bisnis, ya kan? Oke, lanjut. Aku mau nanya, apa aja sih yang harus menjadi concern dan juga hal-hal apa aja yang harus diperhatikan dalam bisnis? Yang pertama, apa yang kita harus concern itu transparansi, kejujuran. Karena itu termasuk dalam business ethics yang rule number 1-nya banget. Karena kalau kita nggak jujur ke customer, ke consumer kita, gimana cara kita dapat loyalty atau trust fund dari mereka gitu. Terus yang kedua itu kepatuhan hukum dan regulasi. Nah, ini kan di kasus ini kan pro dan kontra nih. Dalam business ethics, dalam kepatuhan hukum dan regulasi itu penting karena dalam kita mematuhi peraturan dari pemerintah itu kayak ini kali ya, apa sih, pedoman lah biar nggak kemana-mana karena kita hidup di negara hukum. ya, dan kita kan jual produk juga kan harus sesuai dengan regulasinya juga. Benar. Betul. Terus ketiga juga dalam kualitas produk dan jasanya. Kan kita harus maintain quality-nya itu high di level yang kita punya produk, gak mungkin dong kita asal-asalan. Kualitasnya harus bagus dan jasa yang kita kasih ke orang juga harus bagus. Benar. Itu sama tanggung jawab sosial, itu tuh kita harus memperhatikan dampak sosial bagi lingkungan tuh gimana dari produk kita itu penting. Dan kejujuran dalam komunikasi ini sama-sama transparansi. Cuman kalau kejujuran dalam komunikasi juga kita harus menghindari klaim yang menyesatkan. Nah, menarik banget karena tadi udah omongin nih klaim-klaim dari produk Dr. Richard Lee ini
kasus yang viral adalah kasus overclaim dalam strategi bisnisnya dia. Iya. Dalam memasarkan produknya dia tuh dia dianggap overclaim. Tapi ada juga yang emang menganggap klaimnya sesuai. Iya. Tapi yang jadi pro kontra adalah yaitu overclaimnya. overclaim Nah, ini. apa sih Kak? Overclaim itu apa sih? Overclaim itu tindakan yang melebih-lebihkan klaim atas suatu produk atau jasa tersebut. Oke. Dan itu tuh bisa mengakibatkan kita tuh menimbulkan harapan atau persepsi dari consumer atau dari pihak-pihak lain yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Benar. Jadi PHP ya, Iya. kita di PHP-in ya. Karena dijelasin jadi terbuka juga ya mata kita. Iya, benar. Apa sih itu overclaim? Jadi kita dari tadi kan ngomongin, mungkin netizen ngomonginnya overclaim Iya, aja, tapi apa sih overclaim itu apa gitu? Oke. Lanjut lagi, aku mau nanya, kalau dari kasus Dr. Charlie yang dari tadi kita udah bahas ini, bagaimana sih pendapat dan juga bagaimana strategi pemasaran yang bisa disebut overclaim itu? Dalam kasus ini ya, strategi overclaim itu dilakukan menjadi kontroversi yang karena memicu perdebatan antara orang-orang mengenai klaim-klaim produk mereka itu. Dan yang sebenarnya tidak sepenuhnya terbukti secara ilmiah. Oke, iya benar. Nah, di satu sisi strategi ini mungkin efektif untuk menarik perhatian pasarnya, konsumernya. Tapi di sisi lain, hal itu bisa, kalau dalam ranah hukum itu bisa menyesatkan konsumen. Ya, Benar. Ya. Jadi sebenarnya kalau pakai strategi ini tuh bisa beresiko menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan menurunkan kredibilitas jika produknya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan apa yang sebenarnya. Benar. dan ternyata lumayan banyak orang yang menyebutkan bahwa itu tidak sesuai dengan kebenarannya ya. Iya, makanya itulah jadi viral gitu. Betul. Serem juga ya sebenarnya. Banget. Sejujurnya itu serem juga ya. Maksudnya itu akan berdampak ke kita-kita ini yang akan menggunakan kalau emang overclaim dan emang tidak sesuai kan jadinya efeknya ke kita. Terutama ini adalah produk kecantikan ya. Iya. Kita dari tadi nih, Para-para dari wanita. tadi narasumber kita semua wanita, kitanya Semua wanita wanita. cukup concern ya. Kita tuh Betul, punya betul. concern yang cukup tinggi terhadap ya ini kasus ini karena ini Benar. kasus yang deket banget kayaknya deh sama kita gitu. Betul. Nah, packagingnya tuh juga sempet jadi viral. Betul. Karena dia gimana sih ininya? Jadi dia tuh ada orang yang bilang bahwa packaging itu hanya stiker. oh iya ditempel benar. packaging itu. Nah, itu mungkin bentuk dari overclaim itu kan. Betul. Gimana? Tapi sebenarnya untuk masalah packaging atau label itu sebenarnya fine. Oh, oke. Itu bisa dibilang nggak salah. Tapi yang salahnya adalah apa yang dia bilang, apa yang dia kasih ke orang-orang itu menyesatkan. Oke. Karena kita semua tahu Dr. Richard Lee itu orang yang sangat pintar. Betul. Orang yang ya dia udah dokter, dia pintar, dia tuh tahu gitu strateginya tuh gimana dalam marketing. betul. Tapi salahnya dia adalah memanfaatkan karena dia pernah bilang kalau misalnya masyarakat Indonesia kita juga semua bisa memaklumi kalau kita tuh gampang termakan Betul. sesuatu dengan mudah ya. Betul. Gampang terpengaruhi. Nah, Dr. Richard Lee ini pintar dalam menyesatkan itu. Oh, Itu Dia yang salah. ngambil momentum ya. Iya. Dan Dimana mungkin sekarang orang-orang nggak mungkin banget nggak pakai skincare. benar. Orang pasti nyari apa sih yang viral mau coba Iya. pasti gitu. Dia ngambil momentum itu, ya itu akhirnya yang dimanfaatkan mungkin Iya, ya sama dia gitu. Nah dari fenomena tersebut dampak kan kita bisa sebenarnya dari tadi juga kita bahas berasa ya gitu dampaknya serem juga sebenarnya, tapi ya itu dari segi bisnis dampaknya tuh kayak gimana sih untuk kita, untuk pengguna, untuk penjual, untuk secara keseluruhan tuh gimana dampaknya? Untuk dampaknya yang pertama itu pasti dia udah kehilangan kepercayaan konsumen. Betul. Karena paling pertama kan tadi udah number one itu transparansi dan kejujuran. Jadi kalau dia udah nggak jujur dari awal dan udah kebongkar semuanya, gimana cara dia dapat customer? Benar. Ya. Kepercayaan Kepercayaan itu nomor- penting ya. penting banget. Terus yang kedua reputasi dia buruk. Betul. Tuh karena ya udah kayak gini akibatnya reputasi dia udah buruk,
jadinya kan sayang ke brandnya sendiri. Terus yang ketiga itu resiko hukum, karena kalau misalnya dia udah melanggar regulasi iklan atau perlindungan konsumen, itu bisa menghadapi sanksi hukum. Itu seremnya di situ. Sama dampaknya pada industri secara umumnya, praktek overclaiming itu bisa menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk yang sejenis. Kayak takutnya tuh ada yang sejenis gitu. Kita suka ada yang ngikut-ngikutin. Bener-bener. Terus nanti takutnya kayak ini mah sama aja. Sama kayak aja. gitu. Ya. Iya ya, penyebarannya tuh sangat cepat dan sangat luas. Yang mengakibatkan jadinya konsumen pun kecewa. Nah, ekspektasi yang terlalu tinggi, balik lagi, yang tidak terpenuhi akan menciptakan kekecewaan. Gitu guys. Banget Jadi ya. Seru ya ternyata bahas ini. Dan ternyata itu akhirnya kita juga diberikan insight. Jadi guys, kalau kalian mau bikin sebuah bisnis, mungkin bisa di pelajari dulu etika-etikanya. Karena banyak banget loh, nyerempetnya bisa ke hukum, bisa nyawa orang gitu loh. Jadi banyak banget aspek-aspek yang sebenarnya harus diperhatikan dengan sangat baik gitu. Berarti dapat disimpulkan bahwa pemasaran produknya ini sangat-sangat menyimpang ya. Iya, cukup dapat dibilang. Bisa dibilang dalam etika bisnis ini menyesatkan. Gitu guys. Jadi apapun yang diberikan sama Dr. Richard Lee dan kalian mungkin cocok atau enggak, kita tadi udah selesai tuh kita ngebahas cocok atau tidak cocoknya, kita bahas pandangan etika bisnisnya. Ternyata ini cukup menjadi fenomena yang dimana terjadi penyimpangan gitu dalam pandangan etika bisnis gitu. Semoga teredukasi ya guys, semua teman-teman yang nonton gitu. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Sangat insightful banget. Jadi melek nih mata. Jadi melek, jadi takut juga ya kalau dalam berbisnis. Gitu. Jadi semoga ini semua bisa mengedukasi kalian semua yang nonton. Kita balik lagi ke teman-teman. Thank you guys. Nah, jadi segitu aja perbincangan kali ini yang menurut aku ini sangat mengedukasi banget dan banyak banget hal-hal baru yang kita dapat, ya nggak sih? Iya, jadi ada banyak banget pendapat baru dan perspektif baru dari bisnis dan juga pengguna skincare-nya juga kan. Benar. Kita udah mendengar testimoni dari yang menggunakan produk itu sendiri pertama, sama ahli yang bisa ngebahas mengenai etika bisnis itu. Terakhir, terima kasih banyak untuk Kak Elis yang udah bisa membantu kami memberikan insight-insight mengenai etika bisnis, dan juga Kak Helen yang bisa ngasih sharing testimoni, informasi, pengalaman selama menggunakan produk Dr. Richard Lee ini. Betul, seru banget pembahasan hari ini, sangat amat membuka mata kita kalau misalnya bikin bisnis tuh ternyata nggak boleh semena-mena, nggak boleh seenaknya gitu ya. Ada aturannya sehingga nggak kontroversial di luar sana nanti jadinya gitu. Mungkin ini aja pembahasan kita untuk FBcast pada hari ini. Kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya untuk membahas kasus-kasus yang lebih seru lagi. See you guys!